Halo teman-teman, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung api. Karena itu, penting bagi kita memahami mitigasi dan adaptasi kebencanaan agar dapat mengurangi risiko dan lebih siap menghadapi bencana. Di video ini, kita akan membahas langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk melindungi diri, lingkungan, dan masyarakat saat bencana terjadi. Yuk, simak videonya sampai selesai. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami bencana alam. Hal ini terjadi karena letak Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan dan tumbukan antar lempeng tersebut menyebabkan wilayah Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas gunung api yang tinggi. Selain menimbulkan risiko bencana, pertemuan lempeng ini juga membentuk deretan pegunungan dan gunung api yang membentang dari Sumatera hingga Maluku. Karena itu, masyarakat Indonesia perlu memahami mitigasi dan kesiapsiagaan agar dapat mengurangi dampak bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Bencana alam adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam dan menimbulkan dampak merugikan bagi makhluk hidup serta lingkungan sekitarnya. Peristiwa ini biasanya datang secara tiba-tiba dan bisa menyebabkan kerusakan bangunan dan alam, korban jiwa, dan gangguan aktivitas manusia. Ketiga aspek ini saling memengaruhi seberapa besar risiko dampak yang ditimbulkan suatu peristiwa. Yang pertama, ancaman, hazard fenomena atau aktivitas alam, non-alam, maupun manusia yang berpotensi merusak, seperti gempa bumi, banjir, atau kegagalan teknologi. Kedua, kerentanan, vulnerability kondisi fisik, sosial, ekonomi, atau lingkungan yang membuat masyarakat rapuh dan mudah terdampak bahaya. Aspek ketiga, yaitu kapasitas, capacity sumber daya, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah untuk mencegah, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana. Ada tiga jenis ancaman atau hazard. Pertama, natural hazard atau bahaya alam adalah fenomena atau proses alam yang berpotensi mengancam kehidupan, kesehatan manusia, properti, dan lingkungan. Bahaya ini murni berasal dari aktivitas alam dan menjadi bencana hanya jika manusia atau infrastruktur yang rentan terkena dampaknya. Kedua, man-made hazard, bahaya buatan manusia, adalah potensi ancaman atau bahaya yang disebabkan oleh aktivitas, kelalaian, atau kesengajaan manusia, bukan karena fenomena alam. Bahaya ini dapat berdampak pada manusia, properti, infrastruktur, atau lingkungan. Ketiga, social hazard adalah segala bentuk potensi bahaya atau kerugian yang muncul akibat perilaku antisosial atau penyimpangan tindakan manusia. Bahaya ini umumnya memicu gangguan, konflik, kerugian material, hingga penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Kerentanan bencana adalah suatu kondisi atau sifat bawaan dari individu, masyarakat, sistem, atau aset yang mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi, meredam, dan pulih dari bahaya atau ancaman bencana. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian. Kerentanan meliputi kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Kapasitas bencana adalah kemampuan atau potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi untuk mencegah, menanggapi, dan memulihkan diri dari dampak bencana secara terstruktur dan efektif. Kapasitas ini merupakan elemen kunci dalam mengurangi risiko bencana. Komponen utama yang membentuk kapasitas bencana adalah sumber daya manusia, sumber daya fisik dan infrastruktur, kelembagaan dan kebijakan, sumber daya finansial, dan kesiapsiagaan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama yaitu bencana alam, merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, yang meliputi gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti epidemi, wabah penyakit, gagal teknologi, dan kegagalan modernisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama yaitu bencana alam, merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam,
yang meliputi gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti epidemi, wabah penyakit, gagal teknologi, dan kegagalan modernisasi. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Kejadian ini meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Kejadian ini meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Kejadian ini meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Kejadian ini meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Kejadian ini meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana alam memberikan banyak dampak terhadap kehidupan manusia. Mulai dari korban jiwa dan luka fisik, kerusakan rumah serta infrastruktur, hingga munculnya krisis kesehatan akibat terbatasnya air bersih dan layanan medis. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerugian ekonomi, trauma psikologis, dan gangguan sosial seperti terganggunya pendidikan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Indonesia merupakan wilayah rawan bencana akibat letak geografis, geologis, dan klimatologisnya. Persebaran jenis bencana terbagi menjadi bencana geologis meliputi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api yang mendominasi wilayah pertemuan lempeng, serta bencana hidrometeorologis meliputi banjir, longsor, dan kekeringan yang tersebar merata di seluruh Nusantara. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak bencana, baik korban jiwa maupun kerugian harta benda. Kegiatan ini dilakukan pada tahap sebelum bencana terjadi dan mencakup dua pendekatan utama, struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya meminimalkan dampak bencana melalui pembangunan prasarana fisik dan pendekatan teknologi. Di antaranya, membangun rumah tahan gempa, pemasangan alat deteksi peringatan dini, dan pembuatan tanggung penahan banjir. Mitigasi non-struktural merupakan upaya mengurangi risiko melalui kebijakan, peraturan, dan peningkatan kapasitas atau kesadaran masyarakat, di antaranya dengan membuat peta kawasan rawan bencana dan simulasi evakuasi bencana. Siklus penanggulangan bencana adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengelola risiko dan dampak bencana, yang terbagi menjadi 3 fase utama yaitu prabencana atau sebelum terjadinya bencana, tanggap darurat saat terjadi bencana, dan pasca bencana yaitu setelah terjadi bencana. Proses ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi kerugian, dan memulihkan kehidupan masyarakat. Demikian pembahasan tentang mitigasi dan adaptasi bencana. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai bencana alam. Ingat, bencana memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi risikonya dapat dikurangi dengan kesiapan dan kepedulian bersama. Jangan lupa tetap waspada, jaga lingkungan, dan sebarkan informasi bermanfaat ini kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.